ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tak boleh, itu keberpihakan. Sunyi nanti masjid, diam. Ini Bapak Ibu sekalian, kata amin menjadi tagline itu bukan hasil para konsultan komunikasi. Ini bukan hasil kerja konsultan komunikasi. Ini tangan Allah yang ngatur keluar kata amin itu. Saya mau disclaimer, channel Zaini ini ada ownernya. Walaupun owner di sini dia tidak ikut-ikutan masalah AdSense-nya ya. Jadi kalau AdSense-nya nggak ada sangkut pautnya dengan owner. Dan saya ini admin sekaligus yang bertanggung jawab dengan isi konten ini. Ada satu keresahan dari owner channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, nama ba'du. Jalanallahu ayyakum min ahlil khairi wa sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah, wa aslahallahu umurana wa umurakum wa umura ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sa'iril alam khosatan fi Palestin wa ghairiha, amin Allahumma amin. Kampanye di dalam masjid. Kita sepakat tidak boleh ada kampanye di dalam masjid karena sudah ada undang-undangnya, seperti di situs sebelah itu, dari situs resminya Wapres, Wakil Presiden Republik Indonesia. Di situ salah satu dari konten di situ ada penegasan kembali oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wapres kita. Semoga Allah terus menyehatkan beliau. Menegaskan bahwa tidak boleh tempat-tempat ibadah itu menjadi tempat kampanye. Ya termasuk juga masjid. Lalu ini merujuk kepada masalah ceramahnya atau bercandaannya Ustadz Abdus Somad ya, Profesor Dr. Ustadz Abdus Somad. Di mana beliau, ya itu bercanda, saya tahu itu bercanda. Nanti di masjid itu jangan bilang amin kalau ada waladolin. Nah, ini nyambung juga dengan ucapan Pak Anies tadi, bahwa ternyata amin itu sakti ya. Artinya sakti begini, setidak sukanya kita kepada paslon amin ini, kita tidak bisa meninggalkan ucapan amin tersebut. Karena ucapan amin ini sudah jadi ibadah, walaupun sifatnya bukan wajib. Kan aneh orang sholat, imamnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, terus karena dia bukan pendukungnya paslon nomor 1, terus dia nggak bilang amin tapi bilang gama, nah, bisa batal sholatnya. Atau bilang progi, bisa batal sholatnya malah ya. Tetapi saktinya di sini adalah karena ucapan amin ini memang tidak harus diucapkan oleh seorang muslim. Bahkan sebetulnya bukan hanya setelah ghairil maghdubi. Kalau kita belajar fikih, ikut pengkajian bagaimana hukum mengucapkan amin, itu bukan hanya setelah waladdallin. Kenapa? Karena waladdallin itu adalah serangkaian dari doa. Artinya istimat hukumnya itu setelah ada bacaan-bacaan doa, kita memang disunahkan untuk mengatakan amin. Aminah ya. Kenapa? Karena amin itu adalah isim fi'il amar ya, dimana maknanya itu adalah istajib lana. Artinya kan kalau di Al-Quran itu misalnya imamnya membaca ayat yang isinya doa, juga disunahkan mengatakan amin. Bukan hanya Fatihah saja. Ya walaupun ini mukhtalaf, ada yang bilang makruh, tapi kalau Syafi'i ya tetap sunnah. Dimanapun mau kamu sholat berjamaah, mau menjadi makmum atau apa, Al-Quran yang isinya doa, misalnya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, atau Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, atau banyak sekali redaksi-redaksi dalam Al-Quran itu yang isinya doa. Kamu disunahkan juga mengatakan amin. Jadi kalau misalnya menyuarakan gabungan dari nama paslon itu dianggap kampanye, bagaimana dengan orang mengatakan amin? Itulah saktinya, walaupun ini lucu kalau dipersoalkan ya, tidak akan ada yang mempersoalkan saya kira. Cuma itulah yang disebut dengan saktinya bahasa amin. Dimana mau tidak mau harus diterima. Ini saya ingat jadi salah satu ulasan Gus Baha itu, Nabi Muhammad ini ketika diberikan nama Muhammad, itu si malakama bagi orang-orang yang benci dakwahnya. Kenapa? Karena bagaimanapun Anda boleh memanggil Nabi Muhammad itu tanpa Nabi, tanpa Rasul, tapi tetap Anda menyebutnya Muhammadun. Seseorang yang terpuji. Artinya kan begitu, Muhammadun kan terpuji. Gimana kita membenci sesuatu yang terpuji itu? Itu bahasa yang bukan menyamakan ya, tetapi memang keren itu ya. Hatta Abu Jahal itu kan sebelumnya namanya Abul Hakam.
Tapi kalau karena Nabi melihat ini kok bisa disebut Abul Hakam. Abul Hakam ini kan bapak kebijaksanaan. Artinya panggilan itu kan mengindikatorkan ini seseorang yang bijak. Karena dulu sebelum Islam datang, Abu Jahal itu memang dianggap tokoh sepuh yang bijaksana. Tetapi setelah Islam datang menjelaskan Abu Jahal ini orang bermasalah. Diganti oleh Nabi. Jangan dipanggil Abul Hakam lagi. Panggil Abu Jahal. Dipanggil menjadi Abu Jahal. Artinya nama itu mempengaruhi kalau ada di pusara. Tapi kalau masalah amin, tidak bisa begitu ya. Kamu mau tidak suka kepada paslon nomor 1, kamu kalau sholat, ya kalau berjamaah, mau bahkan sampai masuk kepada sudah dilarang kampanye, mungkin 3 hari tenang tidak boleh ada kampanye, tetap saja orang akan berteriak amin. Bukan hanya di masjid, tapi dalam tahlil orang berdoa amin, maulid orang berdoa amin. Bahkan mereka pun tim-tim sebelah itu kalau mereka ada kunjungan di tempat manapun atau mereka istighosah, mereka berdoa, tetap yang mereka sebut itu amin, Pak. Bukan gama, bukan progi, bukan. Itulah saktinya amin ya. Jadi kita pilih paslon nomor 1 atau tidak, tetap amin itu kita ucapkan. Tapi kan bisa bilang itu kan amin maksudnya bukan dia ya, bukan masalah maksud Pak, maksudnya dalam hati. Tapi setidaknya kan yang kamu sebut itu paslon nomor 1. Saya mau disclaimer, channel Zaini ini ada ownernya. Walaupun owner di sini dia tidak ikut-ikutan masalah AdSense-nya ya. Jadi kalau AdSense-nya nggak ada sangkut pautnya dengan ownernya. Owner bukan owner ya, pemilik ya. Dan saya ini admin sekaligus yang bertanggung jawab dengan isi konten ini. Ada satu keresahan dari owner channel ini, yaitu setiap saya buat konten isinya itu orang komentar saling caci maki. Saya sudah berusaha untuk mengingatkan jangan ada caci maki, tetapi sepertinya memang sulit untuk dihindari itu. Maka saya cuma ingatkan bahwa setiap orang yang berkomentar, Anda di pihak manapun, itu tidak ada yang gratis. Kalau komentar Anda itu salah dan itu mengorbankan orang lain, berarti Anda punya salah kepada orang lain tersebut. Itu siapapun terikat dengan hukum itu. Jadi satu huruf Anda menyakiti orang lain, ya termasuk saya terutama yang bicara ya, maka itu ada hitungannya. Kalau sudah paham seperti ini, saya kira al-harruh takfihi al-isyarah. Orang kalau merdeka itu cukup diberi penjelasan. Karena hanya orang bodoh atau al-abdu yang bil aso ya, tukrohu bil aso, yang harus diarahkan dengan tongkat. Jadi kalau kita ini orang yang berpikir merdeka, mestinya cukup kita ingatkan semua orang bertanggung jawab. Fi kulli harfin kharaja minhu lafdon wa kitabatan. Setiap huruf yang keluar darinya, tulisan atau ucapan, itu ada tanggung jawabannya. Imma lahu wa imma alaihi. Bisa jadi itu baik, berarti kembali kebaikan kepadanya, bisa jadi itu buruk, menimpa keburukan itu kepadanya. Imma fid dunya wa imma fil akhirah. Kalaupun di dunia selamat, bisa jadi di akhirat. Itu penting sekali untuk kita tekankan ya. Allahumma hadina hada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.